Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk mengerjakan tugas dari modul praktikum Universitas Surya Kencana yang asli ya, yang studi kasus. Di studi kasus di sini menjelaskan kita memerlukan beberapa perangkat yaitu 16 buah komputer, 3 router, 4 switch, 3 server, 1 WLC, dan 3 akses point. Oke, kita akan langsung mengerjakan dengan cepat ya. Di sini ada kita bisa ya. Di sini ada 5 PC, 5 PC dan 4 PC dan 2 PC. Oke ya. Kemudian di sini ada 3 light quick access point-nya. Di sini ada 3 server, ini ada WLC dan 4 buah switch. Dan ada router juga ya. Oke, pertama kita akan belajar router. Kita buat dulu yang routernya. Oke. Saya di sini akan melakukan gerak cepat ya. Oke, di sini kita simpan dulu IP-IP yang akan dipakai di sini. Network-nya ya. Kenapa? Sini ada 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6, ada 1 dan 7. Nah, ini list IP yang akan kita pakai di WLC ini. Dari WLC ini. Di modul 10 atau topologi ini ya, topologi yang kita akan kerjakan ini. Saya menggunakan IP ini. Oke, kita connect-connectin dulu aja. Oke. Oke ya, udah connect ya. Kemudian ini switch ya. Nah, ini switch ini teh kayak gini aja biar cepat. Nah, karena ini PC-nya banyak, udah banyak perangkat jaringan ya pokoknya. Ini switchnya kita tambah port dulu ya, port buat port RJ45 atau LAN atau apa ya, bebas lah, terserah kalian sebutnya apa. Oke, namanya yang ini ya CFE. Ada juga yang ini CG. Ini yang CG mah yang lebih cepat sebenarnya, gigabit kecepatannya. Tapi saya pakai ini aja yang sesuai dengan port di sini. Kita isi sampai penuh. Untuk yang nggak kelihatan ya, saya nyalain nomor gitu. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini matikan dulu ya. Kalau nggak dimatikan ini nggak bisa dipasang. Nah, kalau udah dipasang semua kita nyalakan, kita close. Oke, di sini kita copy. Nah, ini biar cepat isinya. Set, set. Nah, ini atau topologi saya akan seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk like quick access point-nya di sini dulu ya. Kita ganti dulu namanya. Kita namanya lab, misalnya lab aktif kedua. Oh ya, biar cepat sama kayak yang di switch. Kita colokin dulu nya. Nah, itu kita colok mati. Nah, karena LFP ini bawahnya mati, cara nyalakannya kayak tadi saya tunjukkan. Ininya di drag, di sini nanti ada lingkarannya di sini. Di sini ada lingkaran, kita masukkan ke sini. Nanti akan otomatis tertutup. Oke, itu namanya ini robot ya. Yang kedua bisa teh lab dasar. Di sini lab multi. Ini juga sama ya, lab L-nya kecil biar mengurangi permasalahan. Tepatnya ada permasalahan yang membuat saya pusing 7 keliling. Oke, ini udah ya. Oke, selanjutnya switchnya di sini nih, di sini, di sini, di sini. Oke, sebelum WLC di sini, terus server di sini ada satu, di sini buat DNS dan DHCP. Ini DHCP lokal ya. Jadi DHCP ini mah hanya di segmen ini aja sini. Jadi yang di sini aja, nggak ke yang lain-lain. Yang lain-lain mah nanti pakai router. Oke. Oke. Kemudian, bentar ya. Gatel dulu, gatel. Di sini 2.
Nah, di sini tuh adalah web server, dan di sini adalah FTP server ya. Saya nggak akan melakukan pengujian karena akan melakukan gerak, intinya bakal berhasil untuk web server dan FTP server pasti. Kemudian sekarang kita pembagian PC-nya kita bagi-bagi. Oke, pertama 5 di sini, 5 di sini, dan 4 di sini, dan 2 di sini. Oke, sekarang kita hubung-hubungkan semua PC-nya ke routernya ke switch. Kita hubungkan ininya ke switch. Oke, yang ini pun sama. Oke, ke atas. Selanjutnya ini juga sama, ini pun sama, dan ini ketiga. Nah, mungkin kalian akan bertanya kenapa akses pointnya semua ditumpuk di sini. Karena kan WLC hanya bisa membaca WLC ini ya, yang 2504. Yang ini hanya bisa membaca di satu segmen saja di sini. Nah, segmen segini aja. Nah, segini aja ya. Hanya bisa membaca segitu. Gak bisa beda segmen. Misalnya ini yang multi di sini. Gak bisa. Walaupun itu udah kelihatan lokal, tapi beda. Pertama beda IP, beda segmen, jadi gak bisa terdeteksi sama WLC ini. Kalau IP-nya sama sih gak tahu, saya kurang tahu, tapi kemungkinan gak mungkin bisa. Kalau IP sama kan bisa pakai switch aja, tinggal IP yang panjang gitu. Oke, jadi saya membuatnya seperti ini aja. Ini bisa terhubung nanti ke smartphone, ke komputernya di wireless-nya bisa, sama di laptop atau tablet pun bisa. Tapi karena di itunya nggak disebutin menggunakan digit apa, jadi saya akan gini aja dulu. Kalau misalnya nanti disuruh untuk ngecek, ini ngeceknya gimana, pakai smartphone bisa. Kalau suruh pakai PC ya pakai PC bisa. Di PC ini ada ya wirelessnya, ngapsain aja. Nah, tinggal cabut ini tipsnya ini, itu aja sih, sama kayak yang di switch. Oke, sebelum lanjut ke setting router selanjutnya, kita setting dulu aja. Setting, masukin kabel itu penting. Oke, set. Oke, ini dia masukin sini. Oke, ntar ya, nanti dulu ini kecepatan mas. Oke, ini lah ya, kita ini yang oke, tadi apa di sini, di sini. Oke, dah ya. Selanjutnya kita akan setting router. Oke, kita setting dulu routernya dari bawah dulu aja biar lebih enak. Kita akan menggunakan full CLI untuk konfigurasinya. Enable ini artinya config terminal, N artinya enable ya. Oke, kita IP endpoint. Sebelum itu kita interface dulu ya. Salah. Interface SE 240 IP address 128 klik oke, ini 3.1 berarti kita masukkan di sini. Oke. Nah, berarti ini adalah network 3.0. Ini 31, ini 32 ya. Nah, ini saya 31, berarti yang ininya 31, ininya 32 nanti. Buat di setting router sananya 3.2. Kalau udah kita enter, jangan lupa NOSH. Oke, kalau sudah kita selanjutkan lagi ke INT SE 3/0. Bisa di bisa. Ini jadi 4 255. Oke, jangan lupa NOSH. Oke, kalau udah X. Kemudian kita pilih interface yang ini ya. Kita akan langsung sekaligus full setting.
jadi biar cepat, gak perlu pindah. Ini berarti ini 4 ya, padahal oke. Kemudian kita fa 0 ip address jumlah 8 0 255 oke. Oke, ini jangan pakai inilah biar kalian kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa NOSH. Oke, kalau udah kan nanti kan nyala. Nah, seperti kan jadi hijau. Oke, ini belum beres. Kita langsung DHCP kan. Jadi biar cepat IP DHCP full ETH1. Oke, di sini network 19.1.8 tik. Ini 2 ya, 2 tik 0. 25 tik 0. Oke. Jangan lupa default router 19.8 tik DNS. Karena DNS-nya kita belum disetting, ya di sini belum setting, maka kita skip dulu aja. Yang penting 2 itu ada, oke. Kalau sudah, ya oke, ini udah terhubung. Oke, saya salah ya. Harusnya kita setting yang router ini dulu guys. Oke, karena ya gak apa-apa gitu ya. Jadi bisa diakses lagi. Oke, kita ke sini, kita ke CLI, kita enter. Oke, di awal dulu counter ya tadi ya. Oke, kita interface-nya dulu. Kita isi interface dari EPA dulu aja, yang EPA 0/0. Oke, EPA 0/0. Kemudian di sini kita IP address 192.8.6.1. Kita di router ya, ngobrol. 255. Oke. NOS. Oke, ini harusnya nyala. Oke, benar sip. Kemudian kita setting yang EPA 0/0-nya. Oh, wait a minute. Oh, saya salah setting guys. Ini EPA 0/0 harusnya SE. Cara hapusnya adalah NO IP address kayak gini. Ini tandanya IP address-nya akan terhapus. Oke, kita masukin lagi IP address 192.168 di ini saya bener. Oh, bener guys. Astagfirullah, udah bener anjir. Karena dia harusnya dasar tadi. Nah, ini aja. Ini udah bener. Tuh. Kan SE yang ini Pak. Oh, udah bener. Kecuali SE. Mungkin pada bawah. Oke, kita yang TSE 3. Ini 3 atau 2 berarti. 2/0. NT. Oh, yang tadi. IP address 192.168 tik 4 tik 255. Oke. Oh ya, oke. Berarti ini udah nyala. Oke, udah nyala benar. X. Oke, udah. Berarti di sini udah. Ini kenapa gak pakai kayak tadi yang IP DHCP? Karena DHCP-nya kita akan diatur di server PT ini. Oke, kita atur dulu untuk IP DHCP. Kita ke service. HTTP-nya matikan dulu. Kenapa matikan? Karena kita web servernya akan dipindahkan di atas ini. Jadi kita memerlukan HTTP yang di bawah ini, sama FTP juga matikan. Terus apa lagi? Email juga matikan ya. Kita nggak pakai mail server. Mati. Jadi di sini hanya nyala DNS-nya saja. Itu ya kita setting. Sebelum ke DNS kita yang kecil dulu aja ya, CP yang penting. Oke, di sini kita masukkan default gateway yang tadi 6.1 untuk DNS-nya. Nah, karena DNS-nya kita belum tahu, makanya kita skip dulu aja. Di sini aja isi dulu ya 192. Oh, bisa ya gini. Ini isi dulu statik bisa. Kayak gitu. 6 tik. Jadi berapa? 62 aja biar gampang. Satu ininya 62. Tuh, nanti kita service. Nah, kan segini. Untuk IP dimulainya dari berapa ya enaknya? Kita mulai dari 1. Jadi ini tuh ada start IP, itu adalah pemberian IP secara otomatisnya mau dari mana dulu. Saya inginnya mulainya dari 100. Nanti di sininya akan dimulai dari 1, 1, 2, 3, sekian.
Oke, di sini IP WLC karena belum disetting, nanti kita skip dulu aja. Ini 1, ini DNS-nya ada 2. Oke. Sekarang WLC-nya karena belum tahu, kita save aja ya. Save. Salah, guys. Menghilang. Nah, ini menghilang, guys. Terus lupa save. Oke, sekarang kita ke WLC. Kita config, kita ke manajemen. Oke, untuk ininya kita gantinya 6 berarti 2 udah 3 aja dah. Kalau gateway-nya sama jadi 62, DNS-nya 6 saja. Oke, kalau udah close kita buka, berarti ininya 63 save. Oke guys, gitu caranya. Sampai suara saya serak. Udah cepet, tunggu dulu. Oke, udah ada ya, udah ada. Nah udah ya, tunggu mainnya dari 100 ya. Ini pun sama guys, ini sama ya, ini udah cepet. Config kita ke server, kita ya restore. Oke, ingat DNS-nya 6.2. Oke, 6.2. Di sini juga harus 6.2. Benar, oke. Berarti DNS-nya kita ketahui adalah 6.2. Oke, jadi di sini kita buka lagi. Kita int fa 50 IP DHCP ETH1. Karena saya tadi ngasih nama DHCP-nya ETH1, ini juga ETH1 harusnya. Biar nggak membuat sebuah IP DHCP yang membuat DHCP yang berbeda. Jadi di satu router itu bisa berbagai DHCP gitu. Tapi lebih baik kayak gini. Kita panggil lagi yang tadi, isi DNS 92.98.6.2. Oke, EX beres. Oke, ini otomatis akan terisi. Kita DHCP kan. Tunggu dulu ya. Nah, 2 itu ya. Langsung ada 62. Ini juga sama guys. Kita DHCP kan. Ini pun sama. DHCP kan. Ini pun config DHCP kan. Ini pun config DHCP kan. Oke, kalau sudah kita isi lagi. Oke guys. Oke, confirm. Nah, karena ini udah beres ya, setting itunya IP DHCP-nya udah, pemberian IP di WSE 3/0, 2/0 udah, sama EPA0/0 udah. Selanjutnya kita akan membuat routing. Kita akan melakukan teknik routing. Apa enggak satu-satu? Kalau saya ingin lebih cepat, karena memutuskan kecepatan, jadi gini ya. Kita langsung, karena saya udah tahu IP-nya. Kalian juga kalau kalian bingung untuk IP-nya, bikin kayak gini ya, 3/0 untuk ininya, network-nya. Kalau udah tahu mah bisa langsung gitu. Tuh, kita bikin dulu aja biar kalian tidak membingung. Oke, saya set ini berarti yang ini teh 2. Oke, set yang ini teh 6. Set ini teh 5 guys. Tenang, masih ada. Ini teh 7. Satu lagi. Nah, ini teh 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah 7 benar. Nah, ini 7 ya. Berarti sudah betul. Oke, kita buka lagi ini. Kita pakai MacDipper. Nah, ini udah diisi ya tuh. Biar kalian lebih mudah. Oke, di sini kita tulis router. Kemudian versionnya version 2. Kenapa nggak version 1? Karena di version 1 tuh ada kekurangan ya. Jadi saya lebih memilih version 2. Sesuai modulnya juga sih version 2. Oke, untuk mengisi RIP-nya bagaimana caranya? Kita harus melihat jalur yang masuk ke router ini. Nah, di router 0 ini ada 3 jalur yang masuk ke sini, atau network yang masuk ke router ini. Ada network 3.0, 4.0 dan 2.0. Oke. Ternyata serak guys.
Dengan air habis sih airnya, saya lupa. Oke. Kita lanjut, kita beresin dulu ya. Sebenarnya kita tulis network 128 tik. Seperti sini ada 2 3 4 berarti 2 tik 0. Oke, panggil lagi. Cara manggilnya pakai ini, pakai arrow ke atas kan. 3 tik 0 4 tik 0. Nah, ini berarti router ini sudah melakukan routing, sudah beres lah intinya. Jalur ini segini udah beres di full setting ya, sudah bisa, udah pokoknya udah bisa terhubung ya. Nanti kalau udah setting semuanya jadi langsung terhubung intinya gitu lah. Nah, ini udah ya. Kalau sudah, kalau nggak percaya bisa dicek di config, di sini di rip. Nah, udah masuk kan? Ini bisa dicek di sini. Nah, ini udah diisi, pastinya udah. Ini juga udah. Tuh, ini udah di setting. Oke. Selanjutnya kita ke router ini. Router ini yang belum disetting apa? Kita cek dulu ya di sini. SE2 udah diisi. Berarti SE3/0 belum diisi. Oke, kita request SE3/0. Kita IP address 968.68.5.1. Ya. Nah, ini mah ya 5.1. Oke, kenapa gagal? Karena subnet masnya aku lupa masukin. Oke, udah beres. Oh ya, ini ada salah ya. Bentar, kita cek dulu ya. Nah, ini salah. Nah, ini harusnya no ya, subnet masnya. Untung saya tadi memikirkan subnet mas, bisa langsung ke sini. Oke, karena ini sudah 5.1. Jangan lupa NOS. Oke. Kalau sudah ini, kita melakukan apa? Melakukan teknik routing. Oke, please router read version 2. Kita network. Kita lihat dulu ya. Yang terhubung ke network ini IP berapa aja? Ada 4.0, 5.0, dan 6.0. Berarti itu dia yang akan kita masukkan ke RIP. Itu 68.4.0, 6.0, dan 5.0. Oke, ini berarti sudah melakukan routing dan melakukan IP, memberikan IP ke sini. Bukan memberikan IP ya, masukkan IP di sini. IP routernya udah ada intinya. Sama SE 2/0, 3/0 dan apa ini sudah terisi IP. Jadi ini nggak perlu ada konfigurasi yang lain. Oke. Selanjutnya kita ke router. Ini ya router yang satu lagi. Ini masih bersih, tuh masih mengkilat. Oke. Pertama apa? Kita nyalakan dulu dengan EN. EN itu artinya enable. Kemudian kita tulis counter. Oke, sekarang kita isi dulu IP apa dulu ya? Karena ini banyak ya, ada 1/0, 0/0, SE2/0, SE3/0. Oke, karena banyak kita mulai dari FA aja. Ini FA. Kita IP tik. Tadi T berapa? Kita cek dulu networknya. Oke, 1 berarti 1 tik 1 5. Oke. NOS. Kemudian kita akan melakukan DHCP IP DHCP full yang 1. Kemudian di sini kita masukkan networknya yang tadi. Nah, sebelum lanjutnya, mungkin kalian akan bertanya kenapa yang IP address ini 1.1 kalau ini 0. Ini 0 itu adalah untuk kalau kita bicarakan ini seperti menginisialisasi atau memberitahukan bahwa nanti IP yang akan dikirimkan secara otomatis itu apa? Segmennya 1. Ini harus diawali 1. Normal ini nggak ada arti. Kurang lebih kayak gitu. Kalau salah ya koreksi saja. Intinya 1 itu adalah kenapa harus 1? Kalau kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3? 2, 3 itu bisa, tapi itu sama dengan membuang-buang IP menurut saya. Gitu. Jadi mendingan 1 jadikan pusat untuk kita mengakses ke dunia luarnya atau sebagai gerbang ya, di gerbang di Power Gateway. Oke. Jangan lupa kita masukkan subnet masknya. Oke. Kemudian DNS-nya karena kita udah tahu tik 6.2. Kemudian di Power routernya. Nah, ini 1.1 kan ini IP router.
sekaligus itu sebagai jalur atau gerbang untuk kita menuju ke dunia luar. Seperti itu ya. Jadi menghubungkan PC ini ke sini tuh kan harus melalui gateway dulu, gerbang. Nah, gerbangnya ada di sini. Begitu teman-teman ya. Kalau udah enter, exit, udah gitu. Oke, sebelum lanjut kita nyalakan dulu DHCP-nya. DHCP nyalakan dulu ya. Tunggu dulu kita cek. Oke, 6.2 ini 1.1. Oke, sudah berhasil sesuai dengan kaidah. Kita nyalakan lagi sama ya, config DHCP. Config DHCP. Oke, ini sudah ya. Kita cek dulu aja di ini ya. Karena ini udah exit kan? Udah. Kita ke config. Kita cek dulu nih. Nah, satu per satu udah ya, udah di setting. Oke, kita lanjut ke FA 1 per 1. Kita tulis interface FA 1 per 0. Enter. Kemudian kita isi IP-nya seperti kayak tadi, IP address itu 12.7.1.55.25.25.25 NOS. NOS 1 artinya no shutdown ya, maaf ya, saya tadi belum memberitahukan apa itu NOSH. Aduh, suaraku sudah mulai menghilang. Nah, untuk bagian ini terserah kalian mau di DHCP-in atau mau statik, terserah ya. Tapi kalau mau enak, menurut saya DHCP-in saja. Kecuali belah sini, ini saya nggak rekomendasi DHCP dari router, mending dari ini aja. Ini juga mending DHCP-in aja lah. Oke ya, biar sekaligus, jangan tanggung-tanggung. IP DHCP full ETH1. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa ini semua diawali dengan ETH1? Semua diawali ETH1. Oh, nanti. Oh, ini ETH2, guys. Itu ETH2 harusnya. Ini. Lumayan. Sabar, guys. Nah, kita itu hapus dulu. Kalau dihapus, yang itu kawan. Bagaimana ya? Nah. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut. IP DHCP full ETH2. Bukan 1 ya guys, 2. Salah tadi. Karena 1 udah dipakai di sini, kita ganti ini jadi ETH2. Oke, ntar. Network 19.8 berarti itu dia 7.0.255.255.255. Oke, default bebas yang mau dapat router mau DNS juga guys. 7.2.168.0.2. Oke, kita coba apakah berhasil. Seharusnya mah terjadi bentuk. Oke, enggak guys, ternyata normal ya. Perfect guys ternyata ya. Saya mau ngecek dulu yang ini. Takutnya terganggu, terhambat dan lain-lain. Oke, udah aman ya. Aman berarti yang lain juga aman guys. Ya, harus pakai guys. Oke, 7. Tadinya jadi 6 ya. Oh, 7. Ini juga sama ya, config DHCP. Oke guys, ini semua sudah bisa terhubung. Belum. Bentar. Apa sudah terhubung? Sudah terhubung atau belum? Belum, dikarenakan ini masih merah ya guys. Aku lupa. SE-nya belum setting. Oke, kita setting port yang SE 2/0 dan 3/0. Oke, kita tulis enter SE 2/0. Kita ngetek, lagi ya. IP address guys. Berarti ini 3 ya. Karena ini udah 3.1, berarti ini 3.2. Oke, betul sekali. Nah, begitu ya. Kemudian di sininya NOS. Oke, exit. Kemudian pakai yang tadi lagi. Sekarang 3 yang 3. Oke, IP address. Oke. Begitu. IP address 119.2.
5.25.0. Oke, ini dua ya. Ini jadi dua, ini satu. Bentar, enter. Ada yang salah katanya. Oh iya, kita tadi itu di luar itunya, di luar yang ini. Nah ini mati gua. Oke, ini ya. Oke, sip, beres. Nah ini baru beres. Kata siapa? Belum beres, guys. Masih ada. Di sini kita belum setting rutinnya. Yang ini rutinnya udah belum? Kita cek dulu. Oh udah. Berarti tinggal satu lagi. Ini kita harus rutin. Jadi router. Rutin itu ada sorry ada RIP, tapi secara komunikasi adalah RIP yang dinamik. Jangan pakai yang susah-susah, pakai yang gampang. Jangan diribet-ribet. Nah gitu. Terus juga network. Karena di sini ada banyak tadi dulu. Yang terhubung ke sini ada 3, ada 5, ada 1, ada 7. Oke, pertama kita network 9, 8, 3, 0. Oke. Kemudian di sini ada 5 yang 5.0. Kemudian di sini ada 3.0. Kemudian di sini ada 7.0. Oke, begitu caranya. Exit. Nah, apakah ini sudah selesai? Sudah selesai, bener tuh. Ini semua apa namanya? Apa ya sebenarnya? Intinya nih topologi jaringan ini sudah bisa saling terhubung. Tapi kita belum nyeting FTP server, web server sama DNS. Ya, yang untuk di sini. Oke, sebelum kita ngatur yang DNS, kita ke FTP dulu. Oke, ke service, kita matikan dulu HTTP sama HTTPS-nya. Kenapa? Karena FTP server ini kita hanya menggunakan FTP-nya saja, mode FTP-nya saja, nggak mode yang kayak email server dan lain-lainnya dimatikan dulu. Bukan dulu ya, emang harus dimatikan. Karena kan yang kita butuhkan hanya FTP server. Oke. Nah, ininya nyalakan ya, yang FTP, ininya matikan, ini cek mati. Kemudian emailnya kita matikan juga. DNS juga mati ya, mati. Oke. Sebelum itu kita catat dulu. Apa yang perlu dicatat? Yang perlu dicatat adalah IP FTP servernya. Kenapa? Karena ini akan kita pakai untuk di DNS nanti. Untuk FTP server ininya 7.4, oke. Apakah mau langsung atau nanti? Langsung aja lah. Kita ke DNS langsung ya. Kita buka DNS, kita ke service, ininya matikan udah mati ya. Sama emailnya udah mati belum? Udah. Nah, kita nyalakan, nyala. Oke, kita bikin domain pendeknya untuk memanggil FTP server ini. Contohnya ftp.com gitu ya. Tidak perlu ribet-ribet. Untuk di sininya kita panggil IP-nya IP FTP ini. Oke. Kalau sudah di add. Oke. Apakah ini sudah berhasil? Mari kita coba di sebelah sini ya, sambil ngecek jaringnya. Cara ngecek FTP itu kita ke command prompt atau cmd. Kita tulis FTP. Nah, FTP target, salah satu target katanya ftp.com. Oke, nggak bisa, kita trying to connect. Kita tunggu dulu. Bentar ya. Apakah terjadi? Oh, berhasil guys tuh. Udah welcome FTP. Kita cek passwordnya ya. Saya lupa. Kita cek di FTP. Cisco katanya. Username-nya Cisco, passwordnya pun Cisco. Oh, udah masuk. Kita coba gear. Nah, ini file-file yang ada di FTP server. Tandanya kita sudah bisa terhubung ke FTP server. Tepuk tangan. Oke, berarti FTP server sudah bisa terhubung. Oke, selanjutnya kita ke web server. Nah, kita ke sama yang kayak FTP server kita matikan. Oh, web server mah nggak dimatikan HTTP sama HTTPS-nya. Kenapa? Karena kita kan mengakses web yang ada di web server ini gitu. Yang matikan adalah DNS harus mati, email harus mati, dan FTP harus mati. Oke, kita ke IP. Kita catat ya 7.5. Oke, 7.5 guys. Kayak ini ya. Klik aja ininya biar cepat ya. Ini robah 5, ini robah ganti. Saya pengennya namanya web server aja biar udah mungkin add. Nah, kita coba lagi di PC mana sekarang, kita cobanya di sini. Kita desktop, kita ke web browser. Nah, untuk ngecek itu mah di web browser yang web server saya web server
www.ipwls.com. Oke, tunggu. Nah, udah bisa. Luar biasa, sudah bisa guys. Nah, artinya apakah ini sudah selesai? Kalau bisa disebut selesai, ya ini udah selesai. Sudah, menurut saya ini udah masuk ke kategori 80% selesai. Oke, terakhir kita akan setting apa coba? Kita setting WLC. Oke, cek dulu siapa nih. Oke, mungkin tidak terlalu. Oke, kita lanjutkan. Mic-nya di sini. Mic-nya di HP. Aku lupa. Aku pakai mic HP. Kalian lempar ke kasur. Oke. Aku sakit ya guys. Bentar ya. Bismillah. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita setting WLC. Ya, WLC-nya belum disetting guys. Tuh, ini belum disetting. Kita harus setting dulu ini. Oke. Cara settingnya, oke, kita buka WLC ya. Ke manajemen. Jadi kan kita ngatur yang lain-lain sampai ngatur WLC-nya seperti ini ya. Oke, untuk IP WLC-nya ini dia 633. Oke. Saya akan memberikan beberapa cara untuk mengasih mengakses WLC ini. Bisa menggunakan IP dan menggunakan domain. Tapi kita coba pakai domain. Oke, kita masukin sini. Kita tulis wlc.com. Nah, ini ya. Kemudian kita settingnya di sini. Browser. Kita buka web browsernya. Kita tulis wlc.com. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, untuk konfigurasi WLC ini lebih lama. Kenapa lama? Ini lamanya bukan di setting tapi konfigurasi, tapi lamanya di loading. Ya, loading ininya lama. Sih. Oh, lama. Kita skip. Gak bisa di skip pakai ini nih. Nah, baru bisa. Oke. Untuk username, password dan password namanya. Oke, ya. Sebelum ke sana, lebih baiknya kita mencatat daripada kita lupa. Oke. Username yang akan kita pakai adalah pk1st. Oke, yang pk aja. Pk aja. Untuk passwordnya, karena ini harus huruf besar satu, huruf kecilnya ya minimal ada satu huruf besar, satu huruf kecil, dan satu buah angka. Oke, ini aja. Oke, seperti itu ya. Ini fk, kemudian ininya Ferry seperti juga Ferry seperti kemudian star. Oke, kita udah masuk ke sistem WLC-nya. Nah, sistem namanya bebas lah, kalian ingin apa. Saya ingin namanya Fujicom. Kemudian ini manajemen IP itu apa? Manajemen IP itu adalah IP WLC kita masukkan. Nah, ini 6.3. Ininya 255 gateway-nya ya, gateway-nya itu IP router. Nanti satu. Oke. Ini manajemen virtualan ID-nya ini skip ya, tidak perlu di setting. Kita next. Nah, di sini ada apa? Ada SSID. Nah, itu buat setting itu. Buat memberikan apa ya? SSID alamat ya. Wi-Fi lah yang lebih kayak itu, nama Wi-Fi wirelessnya. Gitu. Oke, sebelum itu saya mau lihat dulu di modul apakah harus sama atau terserah kita untuk itunya ya. Bentar ya. Saya pengen lihat. Oh, sama guys. Ininya bebas, terserah kita. Tapi saya tidak mau terserah kita karena saya inginnya menyesuaikan akses point. Oke. Di sini ada laptip, dasar laptip. Oke, saya pertama kita pakai yang laptip dulu. Ini laptip guys, laptip ya. Ingat. Passwordnya 12345678. Lihat ya. Tekan lagi 12345678. Ini juga sama 12345678. Oke. Kemudian next. Ininya next aja. Kemudian apply. Nah, untuk coding ininya lama.
Nah, untuk mengetahui ini udah tersetting konfigurasinya udah atau belum, diceknya dari ini ya, lampu. Kita bisa percepat gak? Oh, bisa guys. Nah, kalau lampu ininya udah warna hijau, nanti tadi kan kuning, sekarang hijau. Berarti ini sudah tersave. Cara mengaksesnya, kita closekan dulu ininya. Ini buka lagi web servernya. Oke. Nah, wlc. Nah, muncul server reset connection. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ini dikarenakan WLC-nya sudah menggunakan HTTP secure. Jadi di sininya harus tambahin huruf S, enter. Tuh, baru ke buka. Oke, di sini login. Kita masukkan password yang sudah kita bikin. Tadi Eka sama Ferry. Oke, Ferry coba. Kita login. Kita tunggu. Tunggu dulu ya. Emang lama sih. Nah, yeay, kita sudah masuk ke WLC-nya. Ternyata ya, saya membuat ini membutuhkan waktu 41 menit. Oke, mari kita lanjutkan. Kita ke WLAN. Nah, nama sistemnya kan ada spesifikasinya. Nah, ini laptop kita ya. Oke, kita ke AP group dulu ya. Sebelum ke itu, ke apa? SSID nih. Untuk membuat SSID yang baru, kita ke AP group dulu. Kita buat dulu. Pertama tuh grupnya lab.com. Lab.com. Lab.com aja. Lab.com. Apa ya? AP Lab.com kita aja ya. Terus di sini Lab.com. Di sini buat deskripsi ini buat grup memang ini wajib, yang ini terserah bebas. Mau dikasih boleh, yang nggak dikasih ke apa-apa. Tapi pasti terserah. Nah, untuk nama grupnya bebas, terserah kalian. Tapi saya lebih baik menggunakan nama yang ada di sini ya, yang udah ada di Excel ini. Oke, kita tambah lagi. Berarti tadi AP lab dasar. Oke, benar nggak? Lab dasar. Oke, kita add. Tunggu dulu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kita add. Kita AP lab multi. Oke, kita tunggu. Akhirnya kita langsung ke AP lab. Oke, kita kasih dulu. Untuk konfigurasi di sininya saya sarankan harus terurut. Asli. Kalau tidak terurut nanti Anda terjadi permasalahan yang kayak tadi, bikin pusing 7 keliling. Oke, di sini. Guys, ternyata di sininya udah ada. Kemana ke ini? Ya, yang muncul karena kita buka dulu ini. Nah, di sini. Ininya, DHCP-nya masih ngaco. Nah, bentar ya. Serak guys. Rubah ininya dari static ke DHCP lagi, kayak gitu ya. Yang lain juga sama. Oke. Kita buka lagi PC yang tadi. Nah, ini enggak ada. Ke sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini. Kok muncul? Ketek wireless. Sabar. Tidak ada yang tidak bisa oleh saya. Kalau pusing, googling. Tuh kan sekarang udah ketemu. Kita kembali lagi ke WLAN. Kita ke HP group. Oke. Sejujurnya kita ke buka laptop. HP laptop kita buka grupnya. Alhamdulillah. Kita KPS. Kita add-nya yang laptop ya. Jangan yang lain-lain. Ya. Oke. Tungguin. Tungguin aja dulu. Kalau udah apply, tungguin aja dulu. Apa sih kita tahu? Di sini udah. Nah, di sini udah masuk ya.
Oh itu request kalau itu. Jadi ini udah bisa dipakai yang ini. Tapi sebelum ke sana kita harus konfigurasi semua dulu, jangan langsung coba ya. Lebih baik bereskan dulu. Itu adalah saran dari saya. Oke, kita ke Wilans. Kita buka dulu yang ini ya, yang ID 1. Bentar. Kita cek dulu. Takut terjadi kesalahan saat saya setting security polisinya. Admin status. Oke, kita ke ini ke security. Kita cek ada layar 2 artinya bagus. Kita lihat ya ininya WP2 ininya nyala-nyalanya guys. Oh ininya nggak perlu nyalakan yang 8021 X nya nggak perlu, ininya password. Oke, sudah gitu aja. Kita ke yang lagi. Tadi suaraku parah. Oke, kita bikin yang baru. Bikin SSID yang baru. Namanya lab dasar. Kita kasih profilnya apa ya? Lab dasar. Sama ya ini dia lab dasar. ID kedua. Oke, kita ke play dong. Oke, dia apa ya? Aduh, suaraku udah serak. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ya. Jangan lupa ininya enablekan dulu ya, enable. Kemudian kita ke security. Ini pilih WPA 2 sama kayak settingan tadi, ini nyalakan. Kayak disable, ini nyalakan. Ininya pakai ASCII. Tadi itu passwordnya, ya password tadi WP nanya. Tengah ada 8 ya. Oke, kalau tadi 1 sampai 8 berarti ini 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke. Kalau sudah ini di apply. Kita tunggu lagi. Menunggu sesuatu yang sangat mendebarkan bagi. Oke. Suaraku selalu serat. Oke, kalau udah kita ke WLAN lagi. Kita bikin satu lagi. Oke, SSID-nya. Oke, semangat. Oke, kita go. Oke, namanya lab multi dulu ya, lab multi. Oke, kita ini tuh ID itu buat ngasih apakah di lab multi itu di ID berapa gitu. ID itu adalah primary key. Ingat ya, primary key. Karena itu adalah apa ya, unik. Jadi primary key. Ya, gitu. Ini enablekan ya kayak tadi. Security-nya ini samakan. Menyalakan. Ininya. Untuk ininya berarti kita dari 9 8 7 6 5 4 3 2 sampai 2 ya. Enggak pakai 1. Untuk lab multi. Kalau sudah apply. Kita bentar. Nah, gitu. Oke, kita ke AP group. Berarti AP group yang belum kita setting adalah AP group yang lab multi, AP lab multi dan AP lab dasar. Pertama kita ke kelasnya dasar dulu. Kelasnya mana ya, bebas lah. Terserah kalian. Kalian mau apa? Oh, ini jadi setting tuh. Udah ya, kita kelapin dulu. Tapi aku ada yang lupa. Di setting nggak ya? Freelance-nya. Apa cuma pindahin doang? Gitu ya. Takutnya saya cuma pindahin doang, tapi nggak dimasukin SSID-nya. Lebih baik mengecek. Kita ke ulang. Oh, benar. Untung kita cek. Laptip ya, berarti laptip. Oke, tunggu. Lama. Oke, sip. Jangan lupa di apply. Ingat ya. Saya nggak tahu ciri-ciri ini udah ke apply atau belum.
pokoknya ciri-ciri udah kepala itu kali press. Nah udah press. Oke, ininya udah, dan ininya udah pressnya. Oke, sip. Yo, dikit lagi. Oh, pas 1 jam guys untuk menyeting ini. 1 jam kurang lah. Kita ke lab multi. Oke, tunggu. Oke, kita ke freelance. Kita tambahkan dulu. Ini yang up. Lab multi ininya, lab multi aja ya. Kan. Oke, kita ke APS. Kemudian kita tambah yang lab multi. APS. Ya. Tunggu dulu sampai ke refresh. Oke, jangan lupa di apply. Oke, sip. Satu lagi. Terakhir guys. Lelah aku. Gelap dasar. Ayo, satu lagi. Oke, kita ke Willens. Nah, Willens. Nah, so Inggris. Ini pilih yang dasar. Ini apa dasar? Berarti ini dasar. Oke, add. Oke, tunggu dulu. Jadi juga akan request cepat. Oke, sip. TKPS. Tambahkan yang satu lagi. Alhamdulillah beres guys. Oh, belum patah. Kita kan belum ngapain, sama belum mencoba. Kita coba aja satu sama. Kita coba satu aja lah. Ini jangan lupa deploy. Oke, sip. Udah. Ini sudah di setting. Jangan lupa ini di pass forward ini sebenarnya. Oke, untuk ngeceknya kita pakai apa ya? Pakai smartphone aja. Lanjut ya. Yang sudah lab tip. Berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Oh, sudah terhubung guys. Nah, seperti itu cara konfigurasi cara mengerjakan modul 10. Oh, bukan modul 10 aja ya. Sebenarnya ini juga termasuk soal ujian praktikum. Jadi untuk teman-temanku ini udah termasuk ujian praktikum ya. Kurang lebih seperti ini. Tapi kalau di praktikum kayaknya mah pasti IP-IP-nya dirubah, diacak-acak lagi nanti revisinya sudah belah mana kayak gitunya. Tapi lebih tepatnya nanti akan seperti ini, konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Oke. Sudah 53 menit. Oke, saya mau cek rekod. Oke. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Yang ini juga sama, tinggal masukin. Nah, gampang lah. Pasti bisa. Oke. Mungkin itu saja dari saya training ujian hari ini. Sebenarnya tadi saya Google Meet tapi terjadi malfunction ya gitu ya. Sekarang udah bikin yang versi baru ini lebih cepat ya. Tadi mah lama 2 jam. Coba bayangkan 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena ada sesi tanya jawab plus suara saya serak plus itu ya. Pokoknya ini sudah selesai. Terima kasih sudah melihat. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku serak ya. Jangan lupa beliin aku minum. Hahaha.